Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Najah, mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bogor dengan program studi administrasi pendidikan. Pada video kali ini, saya akan membahas perencanaan strategi lembaga pendidikan non-formal, yang dimana berbicara tentang perencanaan merupakan cakupan manajemen. Karena pada dasarnya, perencanaan merupakan bagian dari manajemen, yang dimana manajemen program pendidikan non-formal adalah terapan dari pengertian dan prinsip-prinsip manajemen umum, yang dimana menurut Dr. Andes Liang Li mengartikan manajemen adalah ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari manusia untuk menentukan capaian tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam merencanakan penyelenggaraan pendidikan non-formal. Yang pertama, melakukan studi kelayakan. Studi kelayakan ini dimaksud untuk melihat kondisi daerah yang dijadikan sebagai lokasi sasaran, yang dimana aspek yang perlu. Kemudian yang kedua, analisis studi kelayakan, yang dimana hasil analisis studi kelayakan ini memberi gambaran situasi atau keadaan lokasi menurut aspek yang diteliti, yang dimana dapat disusun alternatif sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, menetapkan daerah pengembangan. Dapat ditentukan lokasi sasaran yang dapat dijadikan sebagai lokasi binaan, yang dimana merumuskan tujuan. Setelah menetapkan lokasi sasaran, maka perlu merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan PLS. Kemudian menentukan populasi sasaran. Adapun penyelenggaraan pendidikan non-formal terdiri dari beberapa aspek, yaitu aspek pelestarian budaya, yang dimana pendidikan yang terjadi berlangsung di lingkungan keluarga, seperti melakukan perintah, tindakan, dan perkataan. Yang kedua, aspek teoritis, yang dimana pendidikan harus berjalan beriringan antara pendidikan formal, informal, dan non-formal. Selanjutnya, dasar pijakan. Adapun bentuk-bentuk satuan pendidikan non-formal meliputi pendidikan keluarga, kelompok belajar, kursus, dan satuan pendidikan sejenis. Selanjutnya, aspek kebutuhan terhadap pendidikan, sehingga pendidikan non-formal menjadi sebuah alternatif untuk mendapatkan pengetahuan atau untuk mengasah keahlian. Keterbatasan lembaga pendidikan sekolah, sehingga tidak semua kebutuhan pendidikan masyarakat terpenuhi, contohnya skill menjahit dan kemampuan lainnya. Oleh karena itu, pendidikan non-formal diselenggarakan untuk memenuhi, yaitu proses penyelenggaraan pendidikan non-formal. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya proses actuating merupakan proses implementasi seluruh perencanaan dengan melibatkan seluruh sumber daya yang tersedia. Namun, dalam pelaksanaannya memerlukan analisis berbagai faktor penghambat maupun pendorong agar seluruh pengimplementasian rencana dapat berjalan secara efektif. Materi yang selanjutnya yaitu pengaturan pelaksanaan sumber belajar dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan non-formal, di mana menurut salah satu para ahli yaitu Usman 2002 mengemukakan pengaturan pelaksanaan sebagai evaluasi, dan pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Jadi, pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, seperti alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya, mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan non-formal. Menurut ahli tersebut, maka evaluasi program adalah kegiatan pengujian terhadap suatu fakta atau kenyataan sebagai bahan untuk mengambil keputusan. Seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata evaluasi berarti penilaian. Evaluasi adalah pengidentifikasi
keberhasilan atau kegagalan suatu rencana kegiatan atau program. Yang dimana evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program. Dalam evaluasi program, pelaksanaan evaluator ingin mengetahui seberapa tinggi mutu atau kondisi sesuatu hal sebagai hasil pelaksanaan program setelah data terkumpul dibandingkan dengan kriteria atau standar tertentu. Dalam evaluasi program, pelaksanaan evaluator ingin mengetahui tingkat pencapaian program, dan apabila tujuan belum tercapai, pelaksanaan evaluator